Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman pemirsa semuanya, saya saat ini berada di perbatasan antara Pulau Jawa dan Bali. Ya, tepatnya saya berada di Banyuwangi. Nah, di sini banyak warga yang berdatangan begitu untuk melihat fenomena langka ya, kejadian aneh yang tidak terjadi di semua tempat. Nah, tempat ini terkenal dengan Banyuwangi Land. Ini adalah sebuah bukit di mana di atas sana terdapat sebuah makam dari para tokoh-tokoh di zaman dahulu, mungkin di zaman kerajaan atau di zaman kolonial atau penjajahan ya. Nah, teman-teman, semua orang-orang di sini ini semuanya sudah pada melihat tentang kejadian aneh ya, yang di luar nalar begitu. Nah, setelah melihat kejadian tersebut, mereka jajanan di pinggiran jalan ini. Ada siomay, ada jeruk, es jeruk ataupun cilok begitu, dan banyak lagi makanan-makanan ringan di sini. Kejadiannya adalah terdapat di atas sana ini teman-teman. Kalau secara seksama kita melihat ya, jadi ini merupakan patung dari sosok Putri Gandrung. Nah, Putri Gandrung ini mempunyai cerita yang cukup melekat begitu di warga sini ya, khususnya di Banyuwangi ini. Jadi Putri Gandrung itu merupakan putri yang direbutkan oleh para petinggi-petinggi kerajaan Majapahit. Jadi di zaman kerajaan Blambangan, yaitu kerajaan Banyuwangi dengan Majapahit yang sempat berselisih, ada cerita Minak Jinggo ya, yang hianati begitu, katanya menurut legendanya seperti itu. Jadi Putri Gandrung inilah yang direbutkan teman-teman. Nah, kejadian langkanya ataupun di luar nalar yang terjadi di sini, orang-orang pada penasaran melihat kalau kita secara seksama begitu melihat konsentrasi ya dengan sosok Putri Gandrung ini katanya bisa bergerak teman-teman. Jadi mungkin di bagian mana saya kurang begitu tahu saat ini ya, mungkin di tangannya atau itu kan memegang kipas ya, itu memegang kipas begitu, terus dia sedang menari ya, dan ada yang bergerak, matanya juga berkedip-kedip katanya. Jadi orang-orang di sini pada penasaran begitu. Nah, ini adiknya juga memfoto, di situ ada mbak-mbaknya yang juga berada di bawah dari patung ini, katanya bisa bergerak dan bisa berkedip sendiri, padahal ini patung. Atau memang hanya orang-orang tertentu begitu ya yang bisa melihat fenomena tersebut. Coba kita zoom ya teman-teman, kita coba zoom. Nah, coba perhatikan, ini patung ini memang seperti hidup ya, seperti hidup. Apakah pemirsa di rumah melihat ataupun melihat gerakan dari patung Dewi Gandrung ini? Katanya matanya itu bisa berkedip, dan kipasnya atau mungkin bagian tangannya atau jarinya itu bisa bergerak, katanya bergerak sendiri begitu loh. Jadi ini hidup. Banyak yang meyakini patung ini masih hidup begitu loh. Mungkin digerakkan oleh sosok astral ya, mungkin ya. Itu hanya dugaan saya saja sih. Jadi busananya itu memakai semacam kemben dengan kipas dan mahkota ya, yang warna kuning keemasan begitu. Di sini teman-teman, saya mencoba untuk lebih dekat lagi. Nah, ini kalau dilihat dari kejauhan ya, bangunan ini itu seperti kapal, seperti perahu besar gitu, dan ini berdekatan dengan laut. Nah, jagalah kebersihan. Nah, ini lautnya, wih, anginnya sepoi-sepoi ya. Jadi pulau di depan kita itu adalah Pulau Bali. Kalau untuk menyeberang ke sana, nah, melalui dermaga Ketapang namanya ya Pak, atau pelabuhan Ketapang. Jadi nanti nyebrang pakai kapal
terus nyampe di pelabuhan Gilimanuk, pelabuhan di Bali ya. Kisaran 1,5 jam lah untuk nyampe ke sana. Sebetulnya kalau langsung begitu tidak antri ya, kisaran setengah jam sudah sampai, tapi kan antriannya itu yang panjang, kapalnya harus antri dulu. Nah, kita coba melihat-lihat ya keberadaan dari tempat ini. Jadi ini di hari Minggu sekisaran jam 2 ya, sudah pada rame. Selain menikmati suasana ataupun panorama alam di sini, yaitu tadi banyak orang yang penasaran melihat patung Dewi Gandrung yang bisa berkedip sendiri atau bergerak di bagian-bagian tubuh tertentunya begitu teman-teman. Nah, jadi ini semacam kayak kapal tuh ya kan. Jadi putri ini mungkin menaiki kapal ya, kayak putri menaiki kapal begitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, ada hal-hal ataupun peninggalan-peninggalan yang bersejarah di sini. Jadi selain adanya sosok Putri Gandrung sebagai ikonnya di Banyuwangi sini, khususnya di Watu Dodol ya, ini berada di desa Watu Dodol. Jadi selain itu di bawah dari tempat ini yang merupakan Selat Bali ya, kita coba turun. Iki jenenge kembang. Nah, ini teman-teman, saya mencoba untuk turun ke sini. Nah, ini loh, jadi batu-batu di sini kayak semacam kerak ya, punya kerak begitu. Jadi teksturnya itu semacam kayak batang pohon ya, batang pohon kering. Kalau lebih tepatnya mirip seperti arang ya, kayu yang dibakar sampai menghitam ya, arang itu. Ini persis seperti arang ya, padahal ini adalah batu. Jadi perbedaannya dengan batu yang biasa adalah seperti ini. Ini adalah batu alam ya, batu boulder. Tapi kalau ini beda teman-teman, ini seperti arang. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, ini seperti arang yang terbesar begitu, padahal ini adalah batu. Ini adalah batu. Coba kita lebih turun ya. Nah, ini teman-teman, coba dilihat untuk penampakan batu ini mirip arang kalau saya lihat ya, hitam begitu. Dan di sini kalau melihat ini, air ini merah. Jadi airnya ini memerah begitu loh, seperti darah teman-teman. Jadi di pinggiran dari laut ini airnya merah, bahkan batunya pun ikut merah. Ini loh, ini kayak warna darah. Kita ke sini ya. Tuh, ini kok berlubang-lubang kayak gini batunya. Saya coba ke sini, saya tak meloncat ke sini ya. Lu betul merah. Jadi berbeda ya, kalau di situ kayak kehijauan, kalau ke sini kena pantulan dari lumut yang berada di dalam air itu. Jadi lumutnya itu kayak lumut merah ya, sehingga pantulannya itu membuat air yang di sini pada merah semua, kayak darah. Aduh, seperti itu teman-teman. Ini lagi, kalau melihat dari sini ya, kita lihat dari sini, hamparan batu yang mirip arang ini ya. Jadi kayak semacam ada tonjolan begitu yang mirip
mirip apa ya, buaya yang menghitam, warnanya kok hitam gitu ya. Nah itu pada penasaran tuh, dia sudah pada melihat ya kejadian-kejadian aneh ya terhadap patung yang bisa berkedip sendiri, dan di bagian tubuh tertentunya itu bisa bergerak sendiri katanya, padahal itu patung gitu loh. Ini lingkarannya ya seperti kayu teman-teman, seperti batang kayu. Jadi mungkinkah ini merupakan pohon atau kayu yang sudah memfosil ya, karena ini sangat tebal sekali ya. Jadi berbeda, batu karangnya itu berbeda loh. Ini bahkan ada ini seperti sisik, ini seperti sisik ini loh, ini seperti sisik ular ini loh, coba dilihat ya loh ini teman-teman, jadi mirip sisik ya. Mungkinkah ini adalah ular yang bertapa, atau mungkin ini pernah dilewatin oleh ular begitu loh. Apalagi yang di sini teman-teman, lingkaran ataupun seratnya itu loh mirip kulit kayu atau kulit pohon ya loh. Ini teman-teman, saya coba zoom ya loh, betul sekali. Jadi berbeda, kalau di atasnya itu kayak semacam banyak tonjolan-tonjolan yang tidak berpola, tapi kalau ini ada polanya gitu. Polanya itu loh seperti sisik ya, atau ini seperti kulit kayu. Wih, pembentukan alam yang sangat langka ya, dan ini terjadi di Desa Watudodol, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah itu adalah Bali teman-teman. Jadi kita bisa melihat Bali ya. Ini berdekatan saat ini di jam kisaran jam mungkin jam berapa ini, 2 ya, jam 1:48 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau di Bali yang meskipun sangat dekat dengan sini ya, di sana itu sudah jam 2:48 ya, selisih 1 jam waktu Indonesia Timur. Oke, semoga bermanfaat dan semoga terhibur ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Semoga terhibur dan bisa mengurangi rasa lelah kalian dalam seharian bekerja nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.